Lagi-lagi Indonesia sangat diuntungkan. Timnas Indonesia U23 yang diuntungkan regulasi kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 akan dilangsungkan pada 6-12 September tahun 2023. Sebanyak 43 negara dibagi ke dalam 11 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3-4 tim. Nantinya, hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik, 15 tim, yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U23 tahun 2024 yang dilangsungkan di Qatar. Dari 11 grup yang ada, 3 grup di antaranya hanya berisikan 3 tim. Grup B berisikan Korea Selatan U23, Myanmar U23 dan Kirgistan U23. Kemudian grup I Australia U23, Tajikistan U23 dan Laos U23, serta grup K Timnas Indonesia U23, Turkmenistan U23 dan Taiwan U23. Banyak yang beranggapan, grup yang dihuni 3 negara mengalami kerugian dalam penentuan klasemen runner-up terbaik. Sebab, jumlah laga yang dimainkan bakal lebih sedikit ketimbang grup yang dihuni 4 tim, sehingga raihan poin yang didapat lebih kecil. Namun, patut diingat, grup yang dihuni 4 tim, hasil kontra tim paling rendah di klasemen akhir tidak masuk hitungan. Karena itu, cuma hasil kontra tim peringkat 1, 2 dan 3 yang dihitung dalam penentuan klasemen runner-up terbaik. Berhubung tergabung di grup yang cuma dihuni 3 tim, Timnas Indonesia U23 diuntungkan. Sebab, secara recovery Timnas Indonesia U23 jauh lebih bagus ketimbang tim yang menghuni grup dengan 4 tim. Timnas Indonesia U23 hanya melakoni 2 pertandingan pada 9 dan tanggal 12 September tahun 2023. Hal itu berbeda dengan tim-tim yang menghuni grup yang berisikan 4 tim, yang mana harus melakoni 3 pertandingan pada 6, 9 dan tanggal 12 September tahun 2023. Secara recovery pemain, para pelatih harus putar otak melihat kondisi di atas. Karena itu, berhubung memiliki stamina pemain yang lebih oke, Timnas Indonesia U23 bisa meraih kemenangan setelak-telaknya atas Taiwan U23. Jika di laga kedua kontra Turkmenistan U23 skuad Garuda Muda hanya bermain imbang, Timnas Indonesia U23 bisa merebut status runner-up terbaik karena meraup 4 poin dan selisih gol yang mumpuni. Bahkan bukan tak mungkin, Timnas Indonesia U23 justru lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 lewat jalur juara grup. Jika kondisi ini terjadi, pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mencetak 2 rekor sensasional. Ia menjadi pelatih pertama yang meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23, plus menjadi juru taktik pertama yang meloloskan 3 kelompok Timnas Indonesia ke Piala Asia U20, U23 dan Senior. Manajer Timnas Indonesia, Hendry Irawan, memastikan 3 pemain abroad gabung Timnas U23 Indonesia. Pemain abroad yang dimaksud ialah Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia U23 mematangkan persiapannya untuk kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 dengan menggelar TC di Stadion Sriwedari, Solo. Elkan, Ivar, dan Rafael masih belum merapat ke pemusatan latihan yang sudah berlangsung sejak Senin tanggal 4 September tahun 2023. Akan tetapi, Hendry menyampaikan ketiganya akan tiba hari ini di Indonesia sehingga bisa segera bergabung. Bagot, insya Allah akan sampai hari ini. Jenner dan Struijk akan sampai juga hari ini, kata Hendry, pada Selasa tanggal 5 September tahun 2023. Sementara itu, Hendry juga memberi kabar mengenai Sain Patinama yang tidak akan bertolak ke tanah air. PSSI mendapat surat dari Viking FK yang mengatakan sang pemain harus menjalani pemulihan cedera selama beberapa minggu. Sain cedera, dia enggak ke sini. Ada surat keterangan dari dokter timnya Sain, mengatakan bahwa dia memang butuh istirahat selama beberapa minggu untuk pemulihan. Jadi kami percayalah dengan kredibilitas timnya dia, jelas Hendry. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain.